Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang hadir hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami mahasiswa Unsika Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Dengan saya sendiri, Tiara Eka Lusfianti sebagai moderator dan pemateri 1. Dan rekan-rekan saya yaitu Nur Anissa Lutfia, Indah Sri Wahyuni, Fajar Satria Putra, dan Sela Nuryani. Baiklah, di sini maksud dan niat kami adalah untuk melaksanakan PKM. Apa itu PKM? PKM adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dimana kegiatan ini seharusnya dilaksanakan secara offline atau secara kita langsung datang-datang ke masjid atau tempat-tempat pengajian lainnya. Namun dengan kondisi kita saat ini terhalang oleh wabah COVID-19 sehingga menghalangi kita untuk bertemu. Maka dari itu kita akan melaksanakan kegiatan PKM ini secara daring atau online. Pada kesempatan kali ini pula, materi yang akan kami bahas mengenai wabah dalam sejarah Islam. Sebelum ke materi wabah wabah dalam sejarah Islam, izinkan kami memperkenalkan atau sebagai pengantar materi, yaitu materi pengertian hadis. Habis itu perbedaan antara hadis dan Al-Quran, kedudukan hadis dalam Islam, dan tentunya materi inti yaitu materi wabah dalam sejarah Islam. Sebelum saya akan share screen atau PPT sebagai materi kita pada malam hari ini. Nah, hadis-hadis tentang pandemi wabah dalam sejarah Islam. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Anissa Lutfia, mengenai pengertian hadis secara etimologis dan terminologis. Kepadanya saya persilahkan. Kak, maaf, ayatnya belum dinyalain. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih kepada Teh Tiara Eka Lusfianti yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan pengertian hadis. Pengertian hadis secara etimologi, hadis adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti. Yang pertama yaitu jadid atau yang disebut baru, sebagai lawan dari kata qadim atau yang disebut terdahulu. Dalam hal ini, yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi SAW. Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Quran disebut wahyu yang matlu karena dibacakan oleh malaikat Jibril. Sedangkan hadis adalah wahyu yang ghairil matlu sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi yang satu qadim dan lainnya jadid tidak perlu ada. Yang kedua disebut qorib, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat, belum lama. Yang ketiga khobar, yang berarti warta, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan hadasana, akharobna, amba'ana.
yang artinya mengabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami, dan menceritakan kepada kami. Dari makna terakhir inilah diambil perkataan hadis Rasulullah yang jamaknya ahadis. Selanjutnya, Teh Tiara. Selanjutnya, pengertian hadis secara terminologi. Maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadis dengan ahli usul. Ulama ahli hadis ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas atau sempit, dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagai yang diberikan oleh Mahmud Tohan adalah Bismillahirrahmanirrahim ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli au fi'lin au taqririn au sifatin, yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik berupa perkataan ataupun perbuatan atau persetujuan atau sifat. Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalihi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa awhalihi. Yang artinya segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan dan segala keadaannya. Sedangkan pengertian hadis secara luas bagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau atau yang disebut hadis marfu, juga meliputi sabda, perbuatan dan takrir para sahabat atau yang disebut dengan hadis mauquf, serta dari tabi'in yang disebut hadis maqtu. Sedang menurut ahli usul, hadis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalihi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqariruhu mimma yata'allaqu bihi hukmu bina. Yang artinya segala perkataan, segala perbuatan dan segala takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersangkut paut dengan hukum. Dari pengertian yang diberikan oleh ahli usul fikih di atas berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makanan, dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, maka tidak disebut sebagai hadis. Selanjutnya, kembali lagi ke moderator. Silahkan Teh Tiara Eka. Baiklah, terima kasih kepada Teh Nur Anissa Lutfia atas penjelasannya. Lanjut ke materi perbedaan hadis dan Al-Quran. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fajar Satria Putra. Waktu dan tepat saya persilakan. Fajar? Hadis qudsi atau ilahi adalah setiap hadis yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Allah berfirman dan mengandung penyandaran Nabi Shallallahu kepada Allah. Beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala disebut hadis qudsi atau ilahi karena ia muncul dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang dari segi keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang memfirmankan dan yang memunculkan untuk mula pertamanya. Hadis Nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan qauli, perbuatan fi'li maupun ketetapan takrir beliau. Lanjut. Di sini persamaan dan perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Persamaannya yaitu hadis nabawi dengan hadis qudsi, baik hadis nabawi maupun hadis qudsi, pada dasarnya keduanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, redaksi keduanya baik hadis nabawi maupun hadis qudsi disusun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Jadi yang tertulis itu semata-mata dari ungkapan atau kata-kata Nabi sendiri. Perbedaannya antara hadis nabawi dengan hadis qudsi dapat dilihat pada sudut sandarannya, nisbatnya, dan jumlah kuantitasnya. Pertama, dari sudut sandarannya, hadis nabawi disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dari sudut nisbatnya, hadis nabawi dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu baik redaksi maupun maknanya, sedangkan hadis qudsi maknanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan redaksinya kepada Nabi. Ketiga, dari sudut kuantitasnya, jumlah hadis qudsi jauh lebih sedikit daripada hadis nabawi. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang satu, Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga sepanjang masa dan selalu dijaga oleh Allah seperti janji Allah yang sudah tertulis dalam surat Al-Hijr ayat 9, tidak pernah ada pengubahan isi kandungan serta lafaz dan semua tersampaikan secara mutawatir. Kedua, Al-Quran tidak bisa diriwayatkan secara makna saja seperti halnya hadis qudsi. Hadis qudsi bisa sampai kepada kita hanya dengan diriwayatkan dalam maknanya saja. Itu pun masih bisa dibantah dengan memperhatikan secara sanad dan matan sebagaimana hadis lainnya. Ketiga, dalam mazhab Syafi'i, Al-Quran tidak boleh dipegang dalam kondisi kita berhadas kecil dan tidak boleh dibaca dalam kondisi kita berhadas besar. Sedangkan hadis qudsi secara hukum ia boleh dibaca dalam keadaan sedang berhadas. Yang keempat, hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat, sedangkan yang selalu dibaca dalam sholat adalah Al-Quran. Kelima, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Setiap huruf yang dibaca mendapat ganjaran 10 kebaikan, berbeda dengan hadis qudsi yang tidak ada disebutkan tentang ganjaran dari membacanya. Yang keenam, Al-Quran adalah sebutan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula surat-surat di dalamnya beserta nama Al-Quran yang lainnya. Ketujuh, Al-Quran tersusun dalam susunan ayat dan surat yang sudah ditentukan, maka itu penyampaian Al-Quran bisa disebut mutawatir atau berurutan. Yang terakhir, kedelapan, lafaz dan makna Al-Quran diwahyukan secara utuh kepada Rasulullah, sedangkan hadis qudsi hanya diriwayatkan oleh para periwayat secara makna. Nah, terima kasih kepada Al-Fajar yang telah menjelaskan tentang perbedaan dan macam atau jenis-jenis hadis. Selanjutnya, materi kedudukan hadis dalam Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Teh Indah Sriwayuni. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik, selanjutnya ada kedudukan hadis dalam Islam. Jadi, hadis ini menempati kedudukan setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam ini baik berupa perintah maupun larangan, sama halnya dengan kewajiban kita mengikuti Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan sumber syariat yang saling terkait. Seorang muslim yang tidak mungkin dapat memahami syariat kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus, dan seorang mujtahid tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Jadi hadis ini dipandang dari segi keberadaannya wajib diamalkan dan sumbernya dari wahyu sederajat dengan Al-Quran. Ia berada posisi kedua setelah Al-Quran. Dilihat dari kekuatannya, karena Al-Quran berkualitas qot'i secara global saja, tidak secara rinci. Di samping itu, Al-Quran merupakan pokok, sedangkan sunnah merupakan cabang, posisinya menjelaskan dan menguraikan. Selanjutnya ada wabah dalam sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapat musibah. Allah yang bersifat bijaksana pasti mempunyai tujuan yang mulia dari semua kebijakannya.
Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan maupun musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan Allah dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wabasyiris sabirin." Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah, antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat seorang yang tertimpa musibah, dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Saat ini, kurang lebih 210 negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia, tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di Provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 77,3 juta jiwa di seluruh dunia, dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Sepanjang sejarah, di beberapa wilayah Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit. Di antaranya wabah yang paling menonjol adalah Ta'un Amwas tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi. Ta'un Jarif tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Ta'un Fatayat atau Ashraf pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Ta'un Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Wabah-wabah yang terjadi ini pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, dari penjelasan Teh Indah yang telah disampaikan, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sela Nuryani. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Teh Ara. Melanjutkan sejarah wabah dalam Islam, yaitu Ta'un Amwas terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds di Yerusalem dan Ramallah. Di desa itulah wabah tahun ini muncul kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah tahun ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa, mayat bergelimpangan, membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban. Di antaranya itu ada sahabat Nabi, Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Nah, selanjutnya pada tahun 688 Masehi di Basroh terjadi wabah taun pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan Ta'un Al-Jarif. Dinamakan demikian karena wabah ini tuh ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Terus terjadi lagi pada tahun 705 wabah Ta'un Fatayat atau para pemudi di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Ta'un Fatayat disebut juga Ta'un Ashraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Adapun Ta'un terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah Ta'un Muslim bin Qutaibah pada tahun 48 Masehi. Muslim bin Qutaibah itu seorang orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama tahun ini dinisbatkan kepada namanya.
Wabah tahun ini terjadi di Basra dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Nah, masih dalam sejarah Islam, pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terbengkalai selama berbulan-bulan. Kota Baghdad menjadi lengang, tak terlihat aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalanan, ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas sehingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Lalu pada masa pemerintahan dinasti Imam Malik, negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya itu terserang wabah taun al-Azam, maha dahsyat, pada tahun 748 Hijriah. Dinamakan tahun al-Azam karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan Halo teman-teman, maaf tadi Zoom-ku keluar. Ya, lanjutin aja Teh Sela, nggak apa-apa. Suaraku jelas nggak ya? Jelas, alhamdulillah jelas banget. Oke, lanjut ya. Karena sebaran wabahnya itu sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Halb di Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Nah, wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah taun pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, diantaranya 4 putra mahkota dan keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa 100 hingga 190 orang. Pada tahun 1798 Masehi, wabah tahun ini kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian ke Aljazair hingga Maroko. Wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Rabat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Nah, dari yang terjadi tadi ada dampak positifnya, yaitu didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya itu memberikan bantuan dengan membuat keluar lagi, maaf ya teman-teman, bisa aku lanjut ya. Ya. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayatnya itu dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minum-minum khamar dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Nah, tadi itu sejarah pandemik pada dulu. Jadi sekarang ini kita juga di Indonesia, di dunia ini termasuk Indonesia, sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi sejarah tadi itu flashback bahwasanya dulu juga terjadi pandemi gitu yang sekarang kita rasakan juga, di mana memakan banyak korban jiwa di Indonesia sendiri sebanyak 42.348 dan secara global itu 2.894.295 datanya itu per 9 April data ini. Nah, pandemi yang sekarang itu yang terjadi di kita itu namanya itu virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome.
coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi, paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini itu kan ujian, kalau dari perspektif Islam itu, ini ujian dari Allah untuk kita gitu, di mana kita sedang diuji dengan kondisi yang sangat berubah, yang berdampak ke ekonomi, pendidikan. Tapi gimana pun juga kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwasanya ini tuh atas kehendak Allah, apapun sebabnya. Maka karena ini kehendak Allah, pasti Allah mempunyai rencana lain gitu yang bisa kita pikirkan, yang adanya itu hikmah yang dapat dipetik. Jadi ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pandemi COVID ini. Yang pertama, dengan adanya virus corona ini bisa mempertebal keimanan kita dan meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa atas segalanya. Kita itu sebenarnya hanya manusia yang tak berdaya gitu. Jadi kita disadarkan atas adanya pandemi ini bahwa Allah bisa berbuat apapun gitu karena yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua ini menjaga kebersihan diri serta lingkungannya. Yang ketiga, kita semakin banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Karena lockdown kan jadi kita lebih banyak di rumah dan lebih banyak menikmati waktu dengan keluarga. Terus dapat meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Banyak orang kaya dari kalangan politisi, dari kalangan influencer, selebritis, banyak yang membantu saudara-saudara kita di Indonesia yang menjadi korban. Terus juga populasi udara itu di jalan-jalan raya menurun. Udara menjadi bersih dan sehat karena masyarakat diharuskan berdiam diri di dalam rumah. Jadi itu ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dan sebenarnya masih banyak lagi. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan secara singkat ataupun secara detail tentang wabah dalam sejarah Islam. Sebagai diskusi kita malam ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham untuk teman-teman atau adik-adik semuanya. Apabila ada pertanyaan, silakan saja ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan apa gitu? Malu-malu ya, malu-malu. Atau ini aja sebagai penjelasan flashback dari penjelasan atau kesimpulan yang sudah teman-teman atau rekan-rekan saya jelaskan kepada kita semua sebagai pembelajaran malam ini. Yang saya tangkap adalah bahwa pandemi itu sudah ada dari zaman Umar bin Khattab gitu. Nah, buktinya apa? Wabah pandemi ini sudah ada ya. Itu tadi contohnya ada wabah taun amwas, ada wabah taun jarif, ada taun fatoyat, ada taun muslim bin Qutaibah yang memakan kurang lebih 1.000 korban jiwa. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dampak positifnya apa dan hikmah dari kita ini mengalami pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita rasakan kurang lebih sudah hampir 2 tahun ya teman-teman gitu. Yang menjadikan diri kita mungkin lebih sabar dalam menghadapi musibah atau lebih banyak waktu kepada keluarga untuk berkumpul gitu. Ya karena kita semuanya di rumah. Tapi kalau buat teman-teman mungkin enggak ya. Tuh. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa ditutup, nggak apa-apa? Ya, Faras mau nanya, Faras Alia mau nanya.
Mungkin sekian dulu dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kendala, baik teknisi maupun secara penyampaian materi ada yang kurang jelas atau kurang detail gitu. Kami semuanya, saya selaku moderator, memohon minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian atau adik-adik semuanya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kekurangan datangnya dari manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.